Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maliki, NIM 1705520218, Universitas di Gebang Semarang, dalam mata kuliah Audit Bank. Di sini saya akan menjelaskan tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 POJK 03/2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Saya akan menjelaskan bab 1 tentang ketentuan umum. Pada pasal 1 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan 1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional. Direksi. A. Bagi bank berbentuk badan hukum, perseroan terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. B. Bagi bank berbentuk badan hukum, 1. Perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian yang kedua, perusahaan daerah adalah direksi pada bank yang belum berbentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian C. Bagi bank berbentuk badan hukum, koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. D. Bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri adalah pemimpin kantor cabang dan pejabat satu tingkat di bawah pemimpin kantor cabang. Kemudian yang ketiga, Dewan Komisaris. A. Bagi bank berbentuk badan hukum, perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. B. Bagi bank berbentuk badan hukum, yang pertama, perusahaan umum daerah adalah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Kemudian yang kedua, perusahaan perseroan daerah adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 3. Perusahaan daerah adalah pengawas pada bank yang belum berubah bentuk menjadi perusahaan umum daerah atau perusahaan perseroan daerah
sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. C. Bagi bank berbentuk badan hukum, koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. D. Bagi bank yang berstatus sebagai kantor cabang adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan. 4. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. 5. Peringkat komposit adalah peringkat akhir hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Kemudian yang keenam, perusahaan anak. Perusahaan anak adalah perusahaan yang memiliki dan atau dikendalikan oleh bank secara langsung maupun tidak langsung, baik di dalam maupun di luar negeri, yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Kemudian yang ketujuh, pengendalian adalah pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. Kemudian pasal yang kedua, 1. Bank wajib memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. 2. Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab atas kelangsungan usaha bank, direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau tingkat kesehatan bank serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memelihara dan atau meningkatkan tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Yang ketiga, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating, baik secara individu maupun secara konsolidasi. Kemudian bab yang kedua yang saya akan jelaskan adalah tentang penilaian tingkat kesehatan bank. Pasal 3 nomor 1, bank wajib melakukan penilaian sendiri atau self assessment atas tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur pada pasal 2 ayat 3. Yang kedua, penilaian sendiri atau self assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan paling sedikit setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. Kemudian yang ketiga, bank wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri atau self assessment tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. Yang keempat, hasil penilaian sendiri self assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 yang telah mendapat persetujuan dari direksi wajib disampaikan kepada dewan komisaris. Kemudian yang kelima, bank wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri self assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 4 kepada otoritas jasa keuangan, yaitu
A. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individu paling lambat tanggal 31 Juli. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Dan B. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. 6. Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 5 jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur, hasilnya penelitian sendiri tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Pasal 4. Yang pertama, otoritas jasa keuangan melakukan penilaian tingkat kesehatan bank setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember. 2. Otoritas jasa keuangan melakukan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sewaktu-waktu apabila diperlukan. 3. Penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pengkinian penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan laporan berkala yang disampaikan bank dan atau informasi lain. Kemudian pasal 5. Dalam rangka pengawasan bank, dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan hasil penilaian sendiri atau self-assessment tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 yang berlaku adalah hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Kemudian bab yang ketiga yang saya akan jelaskan yaitu tentang mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara individu. Pasal 6. Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara individu dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk-based bank rating sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor, yaitu faktor yang pertama adalah profil risiko atau risk profile. Kemudian yang kedua, Good Corporate Governance atau GCG. Kemudian rentabilitas atau earning. Kemudian yang D, permodalan atau capital. Pasal 7. 1. Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank yang wajib dilakukan terhadap 8 risiko, yaitu A. Risiko kredit, B. Risiko pasar, kemudian C. Risiko likuiditas, D. Risiko operasional, E. Risiko hukum, F. Risiko strategik, kemudian G. Risiko kepatuhan, dan H. Risiko reputasi. 2. Kewajiban penilaian terhadap faktor GCG sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf B
merupakan penilaian terhadap manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. 3. Kewajiban penilaian terhadap faktor rentabilitas atau earning sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf C meliputi penilaian terhadap kinerja, rentabilitas, sumber-sumber rentabilitas, dan kesinambungan rentabilitas. Kemudian 4. Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D meliputi penilaian terhadap tingkat kecukupan permodalan dan pengolahan permodalan. Pasal 8. 1. Setiap faktor penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. 2. Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan. A. Penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1. Kemudian B. Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Dan C. Penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B dengan memperhatikan signifikan masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. Kemudian 3. Penetapan peringkat faktor GCG dilakukan berdasarkan analisis yang komprehensif dan terstruktur sebagaimana terhadap hasil penelitian pelaksanaan prinsip GCG bank dan informasi lain yang terkait dengan GCG bank. 4. Penetapan peringkat faktor rentabilitas atau earning dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi rentabilitas atau earning bank. Kemudian 5. Penetapan peringkat penilaian faktor permodalan bank dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang mempengaruhi permodalan bank. Kemudian pasal 9. Nomor 1. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2. Kemudian ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 dengan memperhatikan materialitas signifikansi masing-masing faktor. 2. Peringkat komposit sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikategorikan: A. Peringkat komposit 1 PK1, B. Peringkat komposit 2 PK2, C. Peringkat komposit 3 PK3, D. Peringkat komposit 4 PK4, dan E. Peringkat komposit 5 PK5. 3. Peringkat komposit 1 atau PK1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A
mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 4. Peringkat komposit 2 PK 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, mencerminkan kondisi bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. 5. Peringkat komposit 3 atau PK3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perusahaan, kondisi bisnis, dan faktor eksternal lainnya. Kemudian nomor 6, peringkat komposit 4 atau PK4 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D, mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perusahaan, kondisi bisnis, dan faktor eksternal lainnya. Nomor 7, peringkat komposit 5 atau PK5 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf E, mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Pasal 10. Dalam hal berdasarkan hasil identifikasi dan penilaian otoritas jasa keuangan, ditemukan permasalahan atau pelanggaran yang secara signifikan mempengaruhi atau akan mempengaruhi operasional dan atau kelangsungan usaha bank. Otoritas jasa keuangan berwenang menurunkan peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Kemudian bab yang keempat yaitu tentang mekanisme penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi. Pasal 11. Nomor 1, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi dengan menggunakan pendekatan risiko atau risk bank rating sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor yaitu A. Profil risiko atau risk profile, kemudian B. Good corporate governance atau GCG, kemudian C. Rentabilitas atau earning, dan D. Permodalan atau capital. Nomor 2, penetapan peringkat faktor profil risiko bank secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yaitu A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau B. permasalahan perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko bank secara konsolidasi. Nomor 3, penetapan peringkat faktor GCG secara konsolidasi dilakukan dengan memperhatikan yaitu A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau B. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip
GCG pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan GCG secara konsolidasi. 4. Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau B. Permasalahan rentabilitas pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. Kemudian nomor 5, penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan bank secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan A. Signifikansi atau materialitas pangsa perusahaan anak terhadap bank secara konsolidasi, dan atau B. Permasalahan permodalan pada perusahaan anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. Kemudian pasal 12, bagi bank yang melakukan peningkatan tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, maka A. Mekanisme penetapan peringkat setiap faktor penilaian dan penetapan peringkat komposit tingkat kesehatan bank secara konsolidasi, dan B. Pengkategorian peringkat setiap faktor penilaian dan peringkat komposit secara konsolidasi. Wajib mengacu pada mekanisme penetapan dan pengkategorian peringkat bank secara individu sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Kemudian bab kelima yang saya akan jelaskan yaitu tentang tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank. Pasal 13 nomor 1, dalam hal berdasarkan hasil penelitian tingkat kesehatan bank yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan dan atau hasil penilaian sendiri atau self assessment oleh bank terdapat A. Faktor tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. B. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5. Dan atau C. Peringkat komposit tingkat kesehatan bank yang ditetapkan dengan peringkat 3. Namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha bank. Maka direksi, dewan komisaris, dan atau pemegang saham, pengendali bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan kepada otoritas jasa keuangan. 2. Otoritas jasa keuangan berwenang meminta bank untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. 3. Bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan A. Sesuai batas waktu tertentu yang ditetapkan otoritas jasa keuangan
untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian tingkat kesehatan bank oleh otoritas jasa keuangan. B. Paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada posisi akhir bulan Desember. Untuk rencana tindak atau action plan yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri atau self assessment bank. Kemudian nomor 4, apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atau action plan atas hasil penilaian sendiri self assessment bank sebagai dimaksud pada ayat 3 huruf B jatuh pada hari Sabtu, hari Minggu atau hari libur, hasil penilaian sendiri self assessment tingkat kesehatan bank disampaikan pada hari kerja berikutnya. Kemudian pasal 14, bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak atau action plan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 paling lambat A. 10 hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak atau action plan, dan atau B. 10 hari setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan. Dalam hal ini terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak atau action plan secara tepat waktu. Kemudian pasal 15, otoritas jasa keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak atau action plan oleh bank. Kemudian bab ke-6 adalah sanksi. Pasal 16, bank yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1, kemudian pasal 2 ayat 3, pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 11 ayat 1, kemudian pasal 12, pasal 13 ayat 1, kemudian pasal 13 ayat 3, atau pasal 14 dikenakan sanksi administratif berupa A. Teguran tertulis, B. Penurunan tingkat kesehatan bank, C. Pembukuan kegiatan usaha tertentu, dan atau D. Pencantuman pengurus dan atau pemegang saham bank dalam daftar pihak-pihak yang mendapatkan predikat tidak lulus dalam penilaian uji kemampuan dan kepatuhan atau fit and proper test. Kemudian bab yang ke-7 adalah ketentuan penutup. Pasal 17, ketentuan pelaksanaan dari peraturan otoritas jasa keuangan diatur lebih lanjut dalam surat edaran otoritas jasa keuangan. Kemudian pasal 18, nomor 1, pada saat peraturan otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku, peraturan Bank Indonesia nomor 13 /1 PBI /2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Lembar Negara Republik Indonesia
tahun 2011 nomor 1, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5184 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kemudian yang kedua, peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia nomor 13 garis miring 1 garis miring PBI garis miring 2011 tanggal 5 Januari 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan otoritas jasa keuangan. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.